Si kakak susah banget konsentrasi kalau lagi belajar. Aku coba berbagai cara, nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya aku temukan Aqua Kids. Minum lebih menyenangkan. Cukup minum, jadi konsentrasi saat belajar. Hanya Aqua, melindungi sumbernya untuk berikan mineral alami yang bermanfaat. Ayo ajak si kecil cukupi kebutuhan minum untuk bantu meningkatkan performa kognitifnya. Sekarang, dia malah minta koleksi semua karakter Aqua Kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Septiara Putri Budi Cintami, nomor absen 27 dari kelas 3C Akuntansi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pada perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil terlebih dahulu. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini tentunya berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Kemudian di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggan. Keunggulan Danone dalam produk makanan dan minuman bernutrisi menjadikan Aqua semakin baik dan kokoh. Kemudian, sistem proses dan kualitas Aqua menentukan standar yang dibuat oleh Good Manufacturing Practice dan Good Sanitation Hygienics Practice, sekaligus kualitas produk akhir sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dengan nomor 01-3553-2006 atau Codex for Bottled Water. Kemudian, Aqua merupakan merek minuman yang sudah terpercaya hingga puluhan tahun sebagai merek terbaik di Indonesia. Terbukti, Aqua sudah menerima berbagai penghargaan yang merupakan wujud kepercayaan dan kepuasan konsumen. Antara lain yaitu, yang pertama adalah Indonesia Best Brand Award atau penghargaan untuk merek terbaik Indonesia pada tahun 2003 hingga 2004. Yang kedua adalah Indonesia Customer Satisfaction Award atau penghargaan untuk merek yang memberikan kepuasan tertinggi kepada konsumennya pada tahun 2003. Yang terakhir adalah Indonesia Golden Brand Award di tahun 2005 hingga 2007. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Aqua Golden Mississippi. Pada tahun 1973 didirikan sebagai pioner perusahaan air minum mineral pertama di Indonesia dengan mendirikan pabrik pertamanya di Bekasi. Kemudian, pada tahun 1974, produksi pertama diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca dengan ukuran 950 ml dan pada saat itu harga per botolnya masih 75 perak. Kemudian, pada tahun 1984, pabrik Aqua kedua didirikan di Padaan, Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya agar lebih mendekatkan diri pada konsumen yang berada di sekitar tersebut. Kemudian, pada tahun 1985, pengembangan produk Aqua dalam bentuk kemasan PET ukuran 220 ml membuat produk Aqua menjadi lebih berkualitas dan lebih aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah tahun 1993, PT Aqua Golden Mississippi menyelenggarakan program Aqua Peduli atau Aqua Care sebagai langkah pendaur ulangan botol plastik Aqua menjadi materi plastik yang bisa digunakan kembali.
Kemudian tahun 1995, Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan secara bersamaan. Hasil sistem inline ini adalah botol Aqua yang sudah dibuat, kemudian langsung diisi dengan air besi pada pemrosesan terakhir, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Selanjutnya adalah tahun 1998 maksud saya, yang sudah saya jelaskan di awal. Pada tahun ini, penyatuan Aqua dan grup Danone pada tanggal 4 September tahun 1998. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau AMDK yang terbesar di Indonesia. Kemudian tahun 2000, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Lalu 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham yang awalnya hanya 40% menjadi 74% sehingga mayoritas saham dipegang oleh Danone. Dan tidak itu juga, Aqua menghadirkan kemasan baru, yaitu kemasan botol kaca dengan ukuran 380 ml pada tanggal 1 November 2001. Pada tahun 2002, mulai diberlakukan Kesepakatan Kerja Bersama atau KBB 2002 hingga 2004 pada tanggal 1 Juni 2002. Pada 2003, perluasan kegiatan produk Aqua Group ditindaklanjuti melalui peresmian sebuah pabrik baru di Kota Klaten pada awal tahun, dan upaya ini mengintegrasikan proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP atau System Application and Product for Data Processing dan HRIS atau Human Resources Information System. Pada 2004, peluncuran logo baru Aqua. Aqua menghadirkan kemurnian alam baik dari sisi isi maupun penampilan luarnya. Aqua meluncurkan varian baru, yaitu Aqua Splash of Fruit, jenis air dalam kemasan yang diberi essence rasa buah stroberi dan orange mango. Pada tahun 2005, Aqua memproduksi Maison, minuman bernutrisi yang merupakan produk dari Danone. Maison hadir dengan dua rasa, yaitu orange lime dan passion fruit. Selanjutnya saya akan membahas visi dan misi dari PT Aqua Golden Mississippi. Visinya yaitu Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia lebih dari 30 tahun sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan pada tahun 1973. Kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Yang selanjutnya adalah misi. Misi Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia. Di antaranya program aksi, yaitu Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia, dan AUAI, yaitu Aqua untuk Anak Indonesia. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama strength, yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan, yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yang keempat adalah threat atau ancaman. PT Aqua Golden Mississippi juga memiliki strength atau kekuatan. Yang pertama adalah brand Aqua Danone sangat kuat. Aqua Danone sebagai market leader bisnis air mineral dengan pangsa pasar sebesar 6%. Yang kedua adalah memasarkan produknya tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas dari produk Aqua. Yang ketiga adalah memiliki laboratorium pribadi perusahaan sebagai penunjang penjamin mutu. Yang keempat adalah memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya adalah weaknesses atau kelemahan.
Kelemahan yang pertama adalah kendali pasokan atau stok barang berada di tangan prinsipal atau main distributor. Yang kedua adalah marginnya itu terlalu tipis. Yang ketiga adalah diperlukan modal kerja yang cukup besar. Yang keempat adalah ketika musim hujan, penjualan mulai turun dan arus kas terbenam di stok barang. Yang kelima adalah air mineral Aqua masih menggunakan proses ozonisasi sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Peluang pertama adalah jenjang menuju strata distributor, margin cukup menggiurkan dan terbuka lebar. Yang kedua adalah track record distribusi Aqua Danone bisa dipakai untuk referensi melebarkan sayap bisnis produk Danone Food. Yang ketiga adalah mempunyai peluang untuk merambah ke agen-agen kecil yang tidak memiliki pasar lokal. Yang keempat yaitu melakukan sosialisasi kemasyarakatan mengenai pentingnya mengkonsumsi air mineral yang bersih dan higienis, di mana Aqua mempunyai semua kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi yang dilakukan pihak Aqua. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah adanya produk palsu di pasaran yang menggunakan label Aqua. Itu sangat merugikan bagi perusahaan. Yang kedua adalah munculnya beragam merek air mineral dalam kemasan yang baru. Yang ketiga adalah banyaknya bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk yang harganya jauh lebih murah dibandingkan harga produk Aqua sendiri. Kemudian adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan, plastik untuk label, dan bahan untuk pembuatan galon. Yang terakhir adalah pemerintah memberi peraturan kepada setiap perusahaan AMDK untuk tidak mengeksploitasi air secara berlebihan. Saya akan membahas tentang masalah perusahaan. Di sini saya merumuskan ada 3 masalah di perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama adalah banyaknya pemalsuan produk yang diedarkan ke konsumen. Yang kedua adalah peraturan pemerintah kepada perusahaan AMDK agar tidak mengeksploitasi air secara berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya pesaing dengan munculnya beberapa merek air mineral dan munculnya beberapa depo air yang harganya jauh lebih murah. Yang pertama adalah Aqua merupakan merek minuman yang sangat terpercaya hingga puluhan tahun sebagai merek terbaik di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak di luar sana melakukan berbagai kecurangan, yaitu membuat produk palsu dan menggunakan merek Aqua. Salah satu strategi yang harus dilakukan dengan selalu melakukan inovasi dari sisi kemasan untuk mencegah pemalsuan. Tidak hanya itu juga, perusahaan harus melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat atau konsumen agar dapat membedakan mana Aqua palsu dan mana Aqua yang asli. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaan sumber daya air oleh Aqua sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini sangat berpengaruh bagi dunia usaha seperti yang dilakukan oleh Aqua. Air adalah salah satu sumber daya alam yang dalam pengolahannya mendapat ikut campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, kapasitas produksi per detik yang dilakukan oleh kegiatan produksi AMDK harus dalam pengawasan pemerintah. Meningkatkan kualitas sumber mata air dengan menggunakan teknologi yang tepat, dengan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi akan dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan produksi dan memenuhi permintaan konsumen. Bergabung dengan grup Danone untuk penerapan teknologi pengemasan air terkini, melakukan penelitian secara aktif untuk menemukan formula dan teknik baru agar selalu menjadi pelopor AMDK yang terbaik. Kemudian strategi yang ketiga, seiringan dengan perkembangan zaman, khususnya di era globalisasi dan teknologi informasi, pola manajemen perusahaan di Indonesia harus menyesuaikan sistem dan lebih terbuka terhadap perubahan. Kebanyakan perusahaan di Indonesia, baik perusahaan besar, perusahaan sedang, ataupun perusahaan kecil, didirikan dan dikembangkan oleh keluarga atau pribadi.
Aqua mengkombinasikan kekuatan perusahaan dengan peluang yang dimiliki untuk menciptakan sebuah strategi, yaitu dengan selalu melakukan inovasi dalam pengemasan produk sehingga dapat menarik minat konsumen dan menjadi nilai kompetitif dan produk pesaing, serta dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mesin operasional yang baru untuk menghasilkan air minuman dalam kemasan atau AMDK yang sehat dan higienis. Selain itu, promosi sangat dibutuhkan dengan cara menggunakan media promosi berupa iklan televisi, sosial media, dan majalah. Hal ini diguna untuk meningkatkan brand image dari Aqua sehingga akan meningkatkan daya jual. Kesimpulannya adalah analisis strategi yang digunakan adalah analisis SWOT yang menggambarkan kondisi perusahaan dan posisi produk di pasar. Analisis ini membantu perusahaan untuk tetap bertahan sebagai market leader dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK. Aqua menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi memastikan jalannya roda bisnis perusahaan secara bertanggung jawab, mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku, serta memperhatikan keseimbangan aspek keberhasilan ekonomi dan kemajuan sosial. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.